Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati, menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan QR code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan QR code menggunakan aplikasi Outlook, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom, Jemaat Gloria yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini karena anugerah Tuhan, Tuhan masih mempersatukan kita. Dan Tuhan juga memanggil kita untuk kita beribadah bersama-sama. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kita. Hari ini saya juga menyambut setiap saudara yang baru pertama kali hadir di dalam channel ini. Selamat beribadah. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bupiti Kualu. Untuk Bapak Pendeta Bupiti Kualu, terima kasih untuk pelayanan Bapak. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga. Mari jemaat kita bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita akan menghampiri Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kamu sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Bersama-sama, sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Besar dan ajaib segala karya-Mu ya Tuhan. Sungguh adil dan benarlah segala jalan-jalan-Mu. Engkau Allah yang kudus. Mari bersama dengan segala bangsa kita datang sujud menyembah Tuhan kita Yesus. Besaran ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa.
Allah kami yang kudus, hanya Engkau Allah yang layak untuk kami puja dan kami sembah. Saat ini Bapa, kami rindu masuk di dalam hadirat Tuhan. Layakkan setiap kami ya Tuhan, ampunilah kiranya setiap kesalahan-kesalahan kami. Dan biarlah sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan segala pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan rangkaian ibadah kami, kiranya Tuhan turut bekerja di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah yang disampaikan untuk setiap kita hari ini. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Syukur kepada Kristus Yesus yang telah menebus dan mengampuni dosa-dosa kita. Mari setiap kita yang telah menerima karya Yesus yang besar dan ajaib, bersama dengan para malaikat di surga, kita satukan sembah pujian kita bagi Yesus, Anak domba Allah. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, oh, oh.
Tiada perkara yang terlalu sulit dan terlalu besar untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari bersandar pada Yesus yang tak pernah mengecewakan kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari jemaat Tuhan dengan bangkit berdiri bersama. Kita pujikan bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari ambil waktu berdoa secara pribadi. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi di dalam hidup kita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang mungkin kami sedang menghadapi pergumulan, baik itu di dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, studi, dan apapun masalah kami percayakan sepenuhnya di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami membawa seluruh doa dan permohonan kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, dengan bangkit berdiri bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Oleh karena karya penebusan Kristus, maka kita semua dipersatukan di dalam tubuhnya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menaikkan lagu ini sebagai doa dan ungkapan syukur kita atas anugerahnya yang luar biasa yang diberikan buat kita semua. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari bersama-sama kita naikkan lagu ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya masih cukup hangat untuk menyampaikan selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Tema pada hari ini yang diberikan kepada saya, tema yang menarik, yaitu lemah namun kuat. Lemah namun kuat. Dan firman Tuhan yang mendasari, yang juga diberikan kepada saya, perenungan ini adalah dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat ke-9 dan yang ke-10. Namun sebelum kita sama-sama merenungkan dan belajar firman Tuhan, yang kita sangat butuhkan dalam hidup kita, khususnya menghadapi tahun yang baru yang penuh dengan tanda tanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang kami boleh alami. Sehingga ya Tuhan, kami masih boleh melangkah pada tahun 2021 ini dengan menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang menyembah Engkau dengan sorak-sorai dan pujian dalam ibadah minggu ini. Tetapi doa sembahyang kami adalah, berkenanlah Engkau Tuhan untuk menyapa manis buat kami lewat firman-Mu. Terjemahkanlah firman-Mu ke dalam bahasa yang kami mengerti dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 9 dan ayat yang ke-10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, Paulus berkata, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya. Saudara, paling tidak kita tahu, atau yang saya tahu sudah sekian, ada 2 versi lagu yang cukup menarik, menghibur dan menguatkan. Judulnya adalah Jalanmu Tak Terselami. Jalan Tuhan tak terselami. Saudara, itulah juga yang disebutkan oleh Yesaya, yang menyuarakan suara Tuhan di tengah-tengah pergumulan umatnya, yang merasa tidak nyaman di dalam situasi yang mereka hadapi, yang merasa seolah-olah Tuhan sudah tidak peduli, tidak memperhatikan mereka, yang merasa Tuhan kok tidak melakukan sesuatu di tengah-tengah pergumulan mereka. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada umat Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-55
ayat 8 dan 9. Rancanganku, firman Tuhan, bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, firman Tuhan, dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sungguh tak terselami. Satu hari sudah sekalian kita tahu di dalam Alkitab menceritakan bagaimana Ayub mengalami penderitaan. Di tengah-tengah penderitaannya, dia bertanya-tanya, Tuhan, kenapa begini sih? Teman-temannya juga berkata, kalau engkau orang yang benar, kalau engkau orang yang tidak berdosa dalam pengertian hidup dengan baik di hadapan Tuhan, tidak mungkin engkau mengalami penderitaan seperti ini. Tapi Ayub tidak puas, terus bertanya-tanya kepada Tuhan. Apakah Tuhan menjawab? Apakah Tuhan menjawab pertanyaan Ayub? Tidak. Tapi Tuhan menyatakan diri kepada Ayub. Sehingga akhirnya saudara, Ayub berkata seperti ini dalam Ayub 42 ayatnya yang ke-6. Aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dengan kata lain, aku menarik perkataanku. Aku menutup mulutku. Gak bisa ngomong. Tuhan tidak menjawab. Tuhan hanya menyatakan kebesarannya yang tak terselami itu. Dan Ayub kemudian berkata, aku mencabut perkataanku. Dengan satu keyakinan yang dia ungkapkan sudah sekalian terlebih dahulu. Yaitu karena aku tahu. Melalui pernyataan Tuhan saudara. Bahwa engkau ya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, kita semua tahu ayat-ayat ini. Saya percaya sekali saudara dan saya sudah berulang kali mendengar ayat-ayat ini, membaca ayat-ayat ini, merenungkan ayat-ayat ini. Namun sudah sekalian, saya merasa sangat yakin, yaitu di tengah-tengah situasi yang kita hadapi hari ini, dan menghadapi tahun yang baru ini saudara, maka ayat-ayat ini lebih lagi berbicara kepada kita. Lebih lagi harus kita mengerti, mengakui, menghayati. Sekali lagi saudara sekalian, dalam situasi-situasi yang kita hadapi sekarang ini, ayat-ayat ini yang menunjukkan kebesaran Tuhan dalam rancangannya yang tidak terselami itu, saudara, kita semakin dapat menghayatinya, mengamininya. Di dalam Injil saudara sekalian kita tahu yaitu bahwa Petrus pernah mau tenggelam saudara. Dan pada waktu itu dia berseru, Tuhan tolong aku. Segera Tuhan Yesus memegang tangannya, mengangkatnya. Memang menegur, mengapa engkau kurang percaya? Tetapi Tuhan Yesus segera menolong dia pada waktu ia berseru, Tuhan tolong aku. Itu sangat senang saudara sekalian. Itu sangat baik. Enak sekali kita berseru, Tuhan tolong. Dan Tuhan segera menolong.
tidak berlambatan segera menolong. Tapi saudara sekalian, Alkitab tidak hanya mengatakan satu sisi saja. Peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab saudara sekalian menunjukkan bahwa kasus dalam pergumulan manusia berdoa memohonkan pertolongan dari Tuhan itu berbeda-beda, saudara. Kita ambil contoh saudara sekalian, Daud, seorang yang Tuhan akui orang yang berkenan di hatinya. Aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Tetapi saudara sekalian, pergumulan Daud, dia menyebutkan seperti ini, saudara. Dalam Mazmur 13, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Daud berkata, Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan, artinya sudah lama, berseru. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Wow. Itu cerita dari orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi merasakan seperti Tuhan itu begitu jauh, saudara. Saudara, demikian juga kita melihat dalam contoh yang sangat klasik dari Nabi Habakuk. Yang pada waktu melihat situasi yang sangat-sangat tidak nyaman itu, saudara. Habakuk pasal pertama ayat kedua berkata, berapa lama lagi Tuhan? Sama bukan, saudara? Keluhannya, jeritannya. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak engkau tolong. Sepertinya saudara sekalian, Habakuk dalam kerinduannya, Tuhan lakukan sesuatu, Tuhan. Situasinya ini betul-betul tidak nyaman. Do something, oh Lord. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Tapi ceritanya berapa lama lagi Tuhan engkau diam? Sudah sekian dari perspektif inilah kita mengerti apa artinya yang kita baca, saudara sekalian, yaitu Paulus yang berkata telah 3 kali berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan ambil daripadaku duri yang ada di dalam dirinya. Ambil daripadaku duri dalam dagingku. Sudah sekalian, Paulus itu kurang apa dalam pengalaman rohaninya, saudara? Kalau kita melihat dari latar belakang yang dekat, saudara, 2 Korintus pasal 11. Begitu relanya, begitu teguhnya, saudara sekalian, dia mengalami penderitaan. Yang nanti kita akan bacakan, saudara. Penderitaan yang luar biasa dari 2 Korintus pasal 11. Mulai daripada ayatnya yang ke-24. Pada sisi yang lain, sudah sekalian, konteks 2 Korintus pasal 12 sebelum kita sampai pada ayat pembacaan ini adalah pengalaman rohani yang luar biasa, saudara. Saudara, pengalaman penderitaan yang luar biasa. Paulus terima itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Karena anugerah Tuhan dan demi Tuhan. Dan sekarang dia mempunyai pengalaman yang luar biasa, saudara. Bayangkan saudara sekalian, dikatakan yaitu bahwa dia itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Wow, luar biasa, saudara.
Dia diangkat. Pengalaman yang bukan main, bukan? Ke tingkat 3. Lalu kemudian dikatakan, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Wow. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Wah, eksklusif, saudara. Pengalaman rohani ini yang dapat dibanggakan tentu saja, saudara sekalian. Berangkat dari situ, saudara sekalian, saya berpikir, pantas dong Tuhan jawab permintaan Paulus. Kurang apa lagi orang ini? Pantas dong Tuhan jawab permintaannya. Pantas dong Tuhan segera menolong dia. Mengambil duri dari dagingnya itu. Pantas dong. Udah menderita rela. Udah punya pengalaman rohani yang tidak dimiliki oleh yang lain. Rasul-rasul yang lain juga tidak miliki, saudara. Dia miliki, pantas dong. Nyatanya, saudara sekalian, jawabannya no. Tidak. Tuhan tidak menjawab sesuai dengan permintaan daripada Paulus yang 3 kali meminta kepada Tuhan. Tuhan tidak jawab dan kabulkan seperti permintaannya. Sudah sekalian, dalam pengamatan saya dalam pelayanan kurang lebih 40 tahun sudah sekalian belakangan ini, atau mulai dari tahun 80-an, saudara. Maafkan kalau saya berkata, saudara sekalian, bahwa saya berpendapat ada begitu banyak, tidak semua, oke, tidak semua, saudara sekalian, ada begitu banyak orang-orang percaya, gereja Tuhan terbuai dengan kenyamanan, terbuai dengan kemakmuran, terbuai dengan kesuksesan, kebesaran, popularitas, terbuai dengan berkat Tuhan yang melimpah. Sehingga, saudara, agaknya sulit bagi gereja untuk menghadapi penderitaan. Kalau saya boleh katakan dengan lebih tegas, sangat mungkin gereja seperti tidak mau tahu tentang penderitaan, bahkan menolak itu. Anak Tuhan selalu disebutkan sebagai yang diberkati, dan seolah-olah penderitaan itu tidak cocok dengan ajaran Alkitab tentang Allah yang mengasihi dan memberkati. Umat Tuhan akan selalu bebas. Demikian pengajaran yang terus diberikan. Bebas dari bencana, bebas dari sakit penyakit. Dalam pekerjaan, bebas dari yang disebutkan belalang pelahap. Pokoknya, sebagai anak Tuhan, kalau sudah beri persembahan hidup baik-baik, maka semua akan lancar, sukses, diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sudah sekalian, pada waktu harus menghadapi realita bahwa kita berada dalam situasi yang tidak mudah. Disitulah, sudah sekalian, kita mengalami goncangan. Kita terbiasa dengan yang nyaman, bukan? Yang baik. Tapi sekarang, sudah sekalian, seperti khotbah saya di awal dari pandemi ini, saudara sekalian, Tuhan sedang berkhotbah. Dan kita harus mendengarnya, saudara. Nah, sekali lagi, saudara sekalian, perhatikan apa yang saya sebutkan dalam aplikasi tadi.
Kalau Paulus kurang apa, saudara? Apakah kurang memberi diri? Apakah kurang sungguh-sungguh dalam pelayanan? Dia rasul, saudara. Tapi sekali lagi, saudara sekalian, dia meminta dan Tuhan tidak memenuhi seperti yang dia minta. Jawaban Tuhan, saudara sekalian, adalah, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu jawaban Tuhan. Tidak menjelaskan tentang bagaimana dan apa yang sedang terjadi dalam diri Paulus, tetapi hanya mengatakan cukuplah anugerahku bagimu. Dalam tenses, tata bahasa, grammarnya ini sudah sekalian, bahasa Grikanya dia menggunakan sudah sekalian jelas sekali, yaitu present indicative active. Suatu pernyataan kasih karunia Tuhan itu cukup kemarin, hari ini, besok, maksudnya terus hari ini, tidak berubah. Itulah pernyataan Tuhan tentang anugerah yang diberikan, yang harus diterima oleh Paulus sebagai satu jawaban yang memang dia terima dengan hati yang terbuka. Pertanyaannya, sudah sekalian, kita mau mengerti anugerah yang bagaimana sih itu? Yang dikatakan cukup, saudara. Kita memang bisa panjang lebar, saudara sekalian, tapi saya ingin mengatakan dengan sederhana sekali. Saudara bayangkan dalam konteks 2 Korintus saja, 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-21. Anugerah Tuhan, saudara sekalian, yang dimengerti dalam konteks 2 Korintus ini adalah Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itulah cukup dan senantiasa cukup yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Dan akibat daripada Dia yang tidak mengenal dosa yang telah menjadi dosa bagi kita, saudara sekalian, anugerah itu dengan jelas meningkat, saudara sekalian, yang dikatakan di dalam ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oh saudara sekalian, itulah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, yang disebutkan cukup. Kenapa? Menjadi ciptaan baru. Bukankah itu, saudara sekalian, sesuatu anugerah yang luar biasa? Anugerah Tuhan, saudara sekalian, yang menjadi ciptaan baru, yang memiliki harta di sorga, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga, karena telah dilahirkan baru sebagai anak Tuhan. Itulah anugerah yang cukup. 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 22. Di sana sudah sekalian menyebutkan, yaitu dalam anugerahnya Dia memeteraikan tanda miliknya, milik Tuhan atas kita, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sudah bayangkan, sudah sekalian, Roh Kudus diberikan. Apa enggak cukup? Itu sebagai jaminan. Sebagai, boleh dikatakan sebagai down payment. Sebagai uang muka. Jaminan yang pasti, yaitu bahwa kita akan menerima semua yang disediakan bagi orang percaya. Itulah anugerah yang cukup. Luar biasa, sudah sekalian. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Saya ambil semua konteks dari 2 Korintus, sudah sekalian. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Di sana dikatakan,
karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Oh saudara sekalian, ini bukan berbicara saja tentang masalah materi, walaupun dalam konteks ini pelayanan kasih, saudara. Tapi yang dimaksudkan di sini, saudara sekalian, itu adalah sama sebagaimana Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dalam Efesus, saudara sekalian, kita membaca, yaitu dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat rohani di dalam sorga. Dan itu Tuhan katakan cukup. Hebat nggak? Ini bukan cukup-cukupan. Dicukup-cukupi, bukan. Waktu Tuhan mengatakan anugerahku cukup, itu sudah sekian adalah anugerah dalam Kristus Yesus yang telah memberi dirinya. Yang tidak berdosa menjadi dosa. Yang rela mati di atas kayu salib, sudah sekalian, buat engkau dan saya. Apakah anugerah itu belum cukup? Anugerah yang cukup itu, sudah sekalian, adalah anugerah yang memeteraikan kita dengan memberi Roh Kudus. Apakah itu belum cukup? Saudara, inilah rahasia firman Tuhan yang sangat-sangat tajam yang kita pikirkan pada hari ini. Bahwa sungguh anugerah Tuhan yang begitu berlimpah, saudara sekalian. Inilah kekuatan Paulus yang dia sebutkan. Aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Saudara sekalian, dengan menyebutkan seperti itu, mengapa saudara sekalian? Adalah karena melihat, wow, anugerah Tuhan yang tidak terselami. Nah, saudara sekalian, itu juga lalu kemudian boleh menjadi bagian kita. Kalau kita meyakini, saudara sekalian, kebenaran firman Allah ini, tidak ada tempat untuk ragu di tengah-tengah pergumulan ini. Kita boleh menjerit memang, saudara. Kita boleh meneteskan air mata, betul, saudara sekalian. Tetapi janji Tuhan adalah janji yang pasti, yang tidak pernah berdusta. Yang kita boleh pegang. Tatkala kita meyakini keselamatan dalam Kristus Yesus, kita kuat di tengah-tengah kelemahan kita. Saudara, itu sebabnya kemudian dalam ayatnya yang ke-10, Paulus kemudian mengatakan, kita harus dengan cepat sudah sekalian menyebutkan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Nah, karena itu sudah sekalian, karena pemahaman itu, aku senang. Sebenarnya sudah sekalian, terjemahan kata di sini dikatakan tentang aku senang itu, sudah sekalian, itu adalah satu perkataan yang kalau saya terjemahkan dengan secara bebas, saudara sekalian, yaitu aku pikir itu baik. Aku anggap itu baik, kan karena itu aku menganggap bahwa betul itu baik bagiku. Dengan senang hati, dalam arti aku puas. Karena jawaban itu anugerah yang cukup, aku puas. Aku tidak berkeberatan. Itu maksudnya sudah sekalian dengan aku senang dan rela. Padahal sudah sekalian, yang dihadapi oleh Paulus itu tidak main-main, saudara. Dikatakan di sini paling tidak, saudara sekalian, kalau kita mau telaah dengan teliti, 4 kali katakan di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Tapi dia anggap baik. Padahal sudah sekalian, pada waktu dikatakan 4 kata ini, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan satu demi satu. Yang pada dasarnya,
Disitulah saudara sekalian pergumulan seorang yang menghadapi dengan penghinaan. Ya betul, musuh-musuh Paulus saudara sekalian yang dikatakan dengan rasul-rasul yang luar biasa, super apostles. Mereka itu menghina dan juga di Korintus dianggap bahwa dia tidak pandai berkata-kata dan seterusnya. Paulus menerima hinaan walaupun dia pendiri daripada jemaat di Korintus, saudara. Kata siksaan itu saudara sekalian artinya dia terluka, saudara sekalian. Dia harus bisa menahan diri. Padahal saudara sekalian secara manusia bisa marah, saudara. Namun dia menahan diri. Dan itulah saudara sekalian suatu pressure, siksaan yang disebutkan. Yaitu menyangkut kesukaran saudara sekalian, yaitu baik secara mental dan fisik. Yang dia alami. Tekanan-tekanan yang begitu berat saudara sekalian dalam tugas yang harus dia lakukan, saudara. Itu adalah yang Paulus hadapi, saudara sekalian. Belum lagi dikatakan di dalam penganiayaan dan kesesakan. Artinya dia begitu disempitkan di satu tempat. Dia didesak saudara sekalian sehingga tidak bisa bergerak. Harus menghadapi penganiayaan itu. Dan apa itu penganiayaan? Di dalam pasal 11 yang saya sebut tadi saudara sekalian. Paulus berkata, Paulus, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa dan kedinginan tanpa pakaian. Dan seterusnya. Sudah sekalian 4 kata yang dia sebutkan sudah sekalian di dalam pasal 12 ayat 10 ini. Terwakili dengan apa yang dikatakan yang dia alami dalam penderitaan itu. Penganiayaan itu, siksaan itu, kesesakan itu saudara. Namun saudara sekalian, betapa manis ia mengakhiri itu saudara sekalian dengan mengatakan bahwa pada waktu aku lemah, maka aku kuat. Saya ingin menutup saudara sekalian untuk melihat kok bisa ngomong seperti ini saudara. Mengapa? Dalam konteks di dalam 2 Korintus saudara sekalian. Saya hanya mau menunjukkan kepada saudara. Yaitu Paulus melihat di dalam kehidupannya sebagai rasul saudara. Dia berkata seperti ini saudara ya. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Aku cuma tanah liat. Ya. Cuma tanah liat, lemah. Nggak berdaya. Begitu gampang hancur. Tetapi supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu dari Allah bukan dari diri kami sendiri. Itu kontras saudara sekalian. Tanah liat yang lemah. Tetapi dinaungi oleh kuasa Allah. Disertai dengan janji Allah. Topangan Allah. Dengan divine power. Kuasa ilahi yang luar biasa saudara. Yang seringkali digambarkan dengan seperti dinamit. Yang mampu meledakkan batu-batu yang keras. Itulah kontrasnya. Waktu Paulus berkata, aku lemah maka aku kuat. Adalah dalam kontras tanah liat dan kuasa Allah yang luar biasa saudara. Dan yang terakhir saudara sekalian. Ini yang paling manis bagi saya sebagai penutup. Yaitu dalam 2 Korintus 4 saudara sekalian ayatnya yang ke-16.
Wow, ini satu goal. Mengapa Paulus bisa menerima itu, menganggap baik semuanya, saudara sekalian? Ayat 16, 2 Korintus 4. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, sakit-sakitan, lemah. Namun, di sini kekuatan Allah, saudara sekalian. Manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Oh, betapa manis itu, saudara sekalian. Itulah Paulus berkata, aku lebih suka dalam keadaan lemah. Karena dia bisa melihat dalam kelemahannya di sana ada kuasa Allah yang luar biasa. Dan dia melihat satu proses kehidupan dalam anugerah Tuhan yang selalu memperbaharui. Di tengah-tengah kehancuran hati, di tengah-tengah ketidakberdayaan, sakit, lemah. Tetapi dibaharui tiap-tiap hari dengan anugerah Tuhan yang cukup, namun kenyataannya yang begitu limpah dalam kehidupan kita yang dapat menikmati Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kuatkanlah hatimu untuk memahami ini. Jemaat Tuhan, saya, semua orang, kita lemah. Kita tanah liat. Tapi kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hati kita semua menghadapi tahun 2021 ini. Yaitu karena ada kuasa Tuhan yang terus memperbaharui kita. Sampai kita mendapatkan penggenapan daripada berkat Tuhan yang disediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kasih setiamu. Apa yang Engkau ya Tuhan katakan cukup. Nyatanya dari kebenaran firman Tuhan begitu melimpah, begitu tak terselami. Melampaui akal dan pikiran kami ya Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon Tuhan tolong kami. Supaya kami senantiasa tidak bimbang dan tidak ragu. Dalam situasi apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Biarlah kami selalu boleh kuat di dalam Tuhan. Kami lemah. Tetapi biarlah kuasa Tuhan terus menaungi kami. Memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami, sukacita di dalam segenap tingkah laku kami, kehidupan kami, untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Bersyukur untuk setiap berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang pulanglah. Bawalah firman Tuhan untuk hidup yang berkemenangan di dalam seluruh kehidupanmu. Bawalah firman Tuhan ke tengah-tengah rumah tangga dan keluargamu, ke tempat pekerjaanmu, ke tempat pelayananmu, tempat studimu, dimanapun engkau berada, supaya boleh menjadi nyata kuat kuasa Tuhan yang senantiasa menaungi kamu semua. Serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai, menaungi dan memberkati kamu semua dengan kasih setianya yang selalu baru tiap-tiap hari, dengan damai sejahteranya yang melampaui segala akal manusia, dengan kuat kuasanya yang senantiasa memperbaharui dan meneguhkan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.